ke pelayanan departemen pengajaran atau apa, nanti dia perkenalkan lebih detailnya ya. Jadi ini hari saya akan share sesuatu yang mengulang minggu lalu, karena minggu lalu ketika kita jalan, ternyata Zoom lagi down, sehingga ada sekitar belasan yang datang, orang. tapi mereka tidak kedengeran suara sama sekali. Ya. Gambar lihat, nggak ada suara. Tapi saya pokoknya akan tanya jawab bebas dengan teman-teman di sini. Ada Pak Franky Yohanes juga. Pak Franky dari Bandung nih, dari MDC Bandung ya. Lalu Pak Ivan dari GBI Basilia di Serpong ya. Oke, kalau Randy dari GPDI, Lina dari gereja apa, Lin, lu punya nama gerejanya? Dari GKB, Kak. GKB. Ya, singkatannya apa? Gereja Kristen Baitani. Oke. Baitani. Oke. Ya udah. Jadi itu sambutannya. Silakan Pak Budiarto ambil alih sebagai MC. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung malam hari ini. Senang sekali di tengah-tengah libur ya kita bisa tetap bersama-sama belajar. Karena belajar itu dulu saya pernah ikut satu camp disuruh bikin moto. Moto saya adalah bukan belajar sampai akhir, tapi belajar sampai mati. Sama kayak Kak Sam ya, kapan berhenti belajar kalau sudah mati. Topik hari ini sangat menarik, yang merupakan minggu kedua ya, yaitu Understanding NLP from Christian Perspective. Ini adalah sebuah area yang orang-orang Kristen termasuk saya nggak ngerti sama sekali, dan saya nggak bisa ngomong apa-apa tentang itu, cuma bisa dengar. Makanya malam hari ini kita sama-sama mendengarkan penjelasan perspektif Kristen tentang NLP ini yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan bagi kita. Jadi mari kita aktif ya mendengarkan maupun bertanya. Dan perkenalkan, nama saya Budiarto, saya salah satu pekerja di Abalov yang di Kelapa Gading. Saya memang selama 11 tahun ada di divisi gedung, saya di pengelola gedung. Tapi saya karena suka belajar juga, suka mengajar, sekarang saya sudah ada di Departemen Pengajaran di sana. Jadi ujung-ujungnya belajar juga. Nah, mari kita manfaatkan waktu kita malam hari ini sesuai Kak Sam sampaikan, mic-nya buka aja supaya kita bisa bebas. Tapi nanti kalau ada suara-suara berisik, nanti kita akan dibantu admin untuk mute ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan segala sesuatunya untuk menyerap makna-makna yang akan disampaikan oleh Kak Sam. Silakan Kak Sam. Oke, makasih Budi. Selamat malam buat teman-teman. Ada Herwin, ada Ivan, Franky, sama Andaka. Andaka juga saya belum kenal. Silakan videonya dibuka aja teman-teman, karena kecuali Anda betul-betul sedang tidak bersedia atau karena ada lingkungan yang kurang pas untuk dilihat. Tapi karena ini kita forumnya nggak banyak, kita akan lebih senang untuk diskusi ya. Ivan, sekali lagi saya kenalin, Ivan ini dari Basilia di Serpong ya, yang kemarin gerejanya lagi ngalami musibah. Terus kemudian Andaka saya nggak tahu, tapi kalau Herwin dari Gereja Penyebaran Injil di Siantar ya, betul ya? Siantar, benar. Oke, terus kalau Andaka, oke, video error ya Andaka, tapi suara bisa ya Andaka? Oke, Andaka dari kota mana, dari gereja mana? The Great Commission Family Bekasi, Kasam. Kita ketemu waktu itu bareng trainingnya Karinto. Oh iya, Kasam ingat. Ya, itu Kasam. Oke, senang sekali kalau Franky dari Bandung ya. Oke, nah teman-teman saya share dulu tentang pengenalan kita tentang NLP. Setiap minggu, Kasam selalu stay tune jam 8 untuk Understanding NLP from Christian Perspective. Kenapa? Karena banyak teman-teman, bahkan pendeta, menganggap NLP itu sesat, New Age, dan sebagainya. Ya, Kasam sih nggak berusaha membantah, nggak berusaha untuk mengkonfront,
Tapi ini mempengaruhi jemaat Tuhan, sayangnya jemaat Tuhan tidak mempunyai informasi-informasi pilihan. Nah, kalau kita cuma carinya di Google, ya saya mau bilang, kalau kita cari di Google tentang Tuhan, pasti ada yang bilang Tuhan benar, ada yang bilang Tuhan jelek. Ya, kalau kita cari tentang setan, juga gitu, pasti ada yang bilang setan benar, ada yang bilang setan jelek. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa di Google itu pasti semuanya bagus, ya. Nah, kalau kita ngomong tanya, Islam baik nggak? Ya pasti ada yang bilang Islam bagus, ada yang bilang Islam jelek. Kristen bagus nggak? Ya sama. Jadi nggak bisa kalau kita sodorin ke jemaat, ini kata Google, ini kata buku, ya. Nah, paling baik adalah apa? Ya kita diskusi. Kita sama-sama bawa fakta, kita sama bawa pengetahuan kita, ya. Jadi teman-teman gini, NLP itu kan sebenarnya bagian dari ilmu psikologi, cuma sayangnya waktu dirakitnya atau ditemukannya atau di apa ya, di groomingnya itu memang bukan oleh ahli psikolog. Si John Grinder sama Richard Bandler itu seorang ahli linguistik dan ahli programming, ya. Tetapi mereka kemudian dikembangkan apa yang ditemukan ini oleh orang-orang psikolog, ya. Nah, jadi NLP ini adalah ilmu tentang bagaimana otak atau pikiran manusia bekerja. Ya. Nah, ketika NLP ini kemudian berkembang, ya kemudian NLP ini dipakai. Salah satu yang paling banyak, salah satu kelompok yang paling banyak make itu adalah terapis psikolog, ya. Dan di dalamnya mereka pasti kombinasiin dengan hipnotis, mereka kombinasiin dengan beberapa hal lagi yang lain. Nah, sehingga seolah-olah NLP sama hipnotis itu menyatu. Padahal di NLP kita kagak belajar. Jadi saya udah bayar nih hampir 200 juta, saya nggak dapet. Kalau saya mau belajar hipnotis, bayar lagi ke perguruan lain, ya. Jadi nggak diajarin dan sama sekali kita nggak pernah masuk ke lorong itu, gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang NLP hipnotis, astaga, gue udah bayar 200 juta, gue belum dapat, gitu ya. Nah, udah gitu NLP ini membuat kita manusia lupakan Tuhan. Waduh, setelah saya belajar, nggak ada satupun yang ke situ gitu ya. Kenapa? Karena NLP tidak membahas tentang iman dan sebagainya. Nah, malah saya menemukan NLP dapat menjelaskan, menolong kita memahami hal-hal yang tadinya kita kurang pahami. Contoh, zaman dulu waktu bakteri belum ditemukan, ya, zaman dulu orang tuh kalau sakit demam itu pasti orang pikir itu setan urusannya, ya, spiritual, ya. Jadi pasti tabib-tabib, baca-baca, sembur-sembur, ya, doa dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti penyebab penyakit itu apa, ya. Tapi sampai akhirnya ilmu kedokteran bertumbuh, berkembang, mikroskopnya ditemukan, pasti keker-keker, wow, ada mikroba, ada bakteri, bukan setan. Ini bakteri, ya. Kemudian ditemukan lagi sampai ke paling lebih kecil lagi, namanya virus. Oh, ini penyebabnya bukan setan, ini infeksi namanya, gitu ya. Kok ketularan kalau ketemu, wah setannya nyamber. Nah, itu kan zaman dulu. Nah, jadi dunia kedokteran telah menolong, ya, umat Tuhan dari berbagai agama melihat sesuatu jadi lebih jelas. Jadi ada manfaat nggak? Ada. Kenapa? Karena ilmu menolong manusia melihat sesuatu dengan lebih real. Apakah ilmu dapat menjauhkan manusia dari Tuhan? Ya rasanya kalau yang namanya menjauhkan Tuhan, apa juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi kan ilmu ketika ditemukan atau dikembangkan, tujuan utama awalnya bukan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, ya. Bahwa kemudian orang sekarang lebih percaya obat dari Tuhan, nah itu kan akibat, ya. Kenapa? Karena dia doa belum sembuh, pakai obat sembuh. Oh, gue lagi percaya lebih kuasanya obat. Nah, itu kan karena dia tidak paham juga bahwa Tuhan berdoa, ya pilek aja masa doa sama Tuhan, minum aja kali bodrek, kan urusan beres, ya. Kenapa? Bukan berarti Tuhan gak berkuasa, bukan.
Tapi ya ada tanggung jawab kita, ada sesuatu yang kita perlu kerjakan, ya. Anda mandi ya pakai sabun, sikat gigi ya pakai pasta gigi, cuci tangan ya pakai sabun. Jangan ini urusannya dibawa ke ranah minta Tuhan bersihkan tangan kita, nggak pakai sabun, pokoknya semua steril. Itu kan nggak seperti itu, ya. Nah, teman-teman, contohnya lagi, dulu orang belum ketemu caranya mengecek kadar gula dalam darah. Orang nggak ngerti yang namanya tekanan darah tinggi, orang nggak ngerti asam urat, orang nggak ngerti yang namanya diabetes dan sebagainya. Semua penyakit selalu dikaitin sama spiritualis, ya. Sampai akhirnya sedikit demi sedikit terkupaslah, terungkaplah. Oh, kalau penyakit ini penyebabnya karena ada kandungan tertentu di dalam darah yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Ya, Hb-nya, ya, butir darah merahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, itulah NLP, teman-teman. Ya, sama seperti ilmu kedokteran. Nah, NLP tidak masuk ke dalam darah, tidak masuk ke dalam otot, tidak masuk ke dalam daging, tapi dia mempelajari bagaimana caranya otak bekerja. Atau yang lebih tepatnya bukan otak, tapi benak. Jadi kalau otak itu kan fisik, ya. Tapi ini kalau otak itu hardware, kalau benak itu software, ya. Bagaimana sih softwarenya ini bekerja? Operating sistemnya tuh gimana? Nah, sebelum manusia dulu mengerti caranya si benak mind itu benak ya, bukan pikiran. Mind itu benak. Bagaimana human mind ini bekerja? Manusia ini nerka-nerka gitu. Kenapa seseorang bisa marah? Kenapa seseorang bisa sedih? Kenapa seseorang bersemangat? Kenapa seseorang kehilangan semangat? Manusia reka-reka apa sih yang menjadi penyebab? Nah, dunia psikolog modern itu belum lama. Ya, mungkin belum sampai 3 abad ya. Jadi 17 sekian itu orang mulai mempelajari perilaku-perilaku manusia. Nah, pelajaran tentang kejiwaan dan perilaku ini kemudian disebut psikologi, ya, mental dan perilaku manusia. Nah, salah satu yang paling terkenal yang kemudian menjadi semacam ininya lah ya, semacam mbahnya atau bapaknya. Itu ada yang namanya Skinner, ada yang namanya Thorndike, ya, ada Pavlov. Itu terkenal dengan teori namanya behaviorism. Behavior atau perilaku. Teorinya sederhana. Ada stimulus, ada respon. Ya. Jadi katanya manusia itu marah, pasti ada stimulus. Manusia sedih, pasti ada stimulus. Manusia semangat, ada stimulus. Nggak begitu aja muncul, katanya. Nah, lalu mereka buktikan dengan percobaan-percobaan. Anjing dikasih lonceng, bunyi, terus dikasih makan. Terus besok dibunyiin, dikasih makan. Besok lagi lonceng dibunyiin, dikasih makan. Setelah sekian waktu cukup, udah terekam stimulus itu, menjadi sebuah kebiasaan kalau ada bunyi lonceng, pasti ada makanan. Sekali waktu, anjing itu dibunyiin loncengnya, nggak dikasih makanan. Apa yang terjadi? Ngilernya ngocoy. Lalu mereka muncullah sebuah teori. Oh, perilaku seekor anjing itu tergantung stimulus, lalu ada respon. Ya, jadi itulah terkenalnya teori stimulus respon. Banyak variasinya, saya nggak ingat dan saya nggak spesial masuk ke psikolog. Saya hanya belajar psikologi pendidikan. Jadi ini informasi kalau saya mau telusuri, ya tinggal beli beberapa buku, saya baca. Tapi karena saya pikir nggak terlalu penting, kan saya bukan psikolog. Asal yang penting saya tahu kerangkanya. Nah, teori ini kemudian dibantah. Namanya dunia akademik tuh kalau sebuah teori muncul, cuman ada 2 risetnya. Membantah, mematahkan, atau mengatakan, ya benar, dan ini saya memperkuat. Jadi ada 2 kelompok. Satu lovers, satu haters. Gitu ya.
Ya, di dunia akademik, saya baru tahunya ketika sambil S2, karena di arsitek nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau di dunia pendidikan, ambil master pendidikan, oh baru tahu saya. Rupanya kalau di dunia pendidikan itu mau bikin S2, S3 itu selalu lu mau jadi lovers atau lu mau jadi haters terhadap sebuah teori. Nah, muncullah para hatersnya teori behavior. Mereka menyebutnya kelompok kognitivism, aliran kognitif. Ya, mereka bantahnya gini, kalau anjing, lu mau anjing bulldog, anjing chow-chow, mau anjing herder, diperlakukan kasih bel, reaksinya sama, ngacai, cuma ngacainya banyak, ngacainya dikit, beda. Tapi semua reaksinya sama. Terus anjing itu ada di Pulau Jawa, anjing itu ada di Amerika, di Australia, dibunyiin bel, reaksinya sama. Setelah 2 bulan, setelah setahun, reaksinya tetap sama. Tapi kalau manusia, kenapa kalau dikasih stimulus, 10 orang, 100 orang, 100-100-nya belum tentu sama. Mungkin ada yang stimulus dikasih, contohnya, kita jejerin 100 orang. Setiap orang kita kasih 100.000. Wih, ada yang lompat-lompat. Kenapa? Karena buat dia 100.000 tuh gedenya minta ampun. Ada yang biasa aja. Ada yang cemberut. Ya, 100. Ada yang malah nolak. Nggak usah deh, Pak, kalau 100.000. Nah, jadi muncul nih teori. Jadi apa? Manusia kok stimulus respon bisa beda? Oh, ada sesuatu kognitif. Ada satu pengetahuan yang membuat manusia berespon beda. Gitu ya. Dan yang lucunya, yang tadinya lompat-lompat dikasih 100.000, setelah setahun, kalau tiap bulan cuma dapat 100.000, setelah setahun juga nggak lompat-lompat lagi. Kenapa? Malah mulai bilang, kok nggak nambah sih? Nah, kalau anjing enggak loh. Ya, dikasih sepotong daging, udah 2 tahun sepotong daging, tetap senang dia. Ya, udah 3 tahun juga dikasih daging yang sama, tetap aja senang. Kalau orang, enggak loh, kok berubah? Nah, ini teorinya namanya teori kognitif. Ya, bahwa manusia ternyata mengolah sesuatu di dalam pikirannya, pemahamannya bisa berubah-berubah. Lalu mereka mulai mempelajari lagi bagaimana pemahaman itu dibentuk. Ya, oke. Nah, salah satu alirannya lagi dari kognitif namanya konstruktivism. Konstruktif itu artinya gini, manusia belajar pasti bertahap, nggak mungkin sekaligus. Contohnya kalau Anda belajar nyetir, ya, Anda belajarnya setahap demi setahap, nggak mungkin sekaligus. Ya, kalau Anda belajar matematik, juga setahap demi setahap, 1 tambah 1. Ya, nggak mungkin langsung hari itu juga belajar tambahan, kurang, bagi, kali, enggak. Setahap demi setahap, gitu. Setelah 1 tambah 1, 10 tambah 10, jadi 2 digit, gitu ya. Bertahap, namanya konstruktif. Nah, teman-teman, ada lagi aliran-aliran psikolog yang lain, tapi itu merupakan pengembangan-pengembangan. Ya. Lalu, ada lagi muncul kelompok yang mengawinkan si behavior sama si kognitif. Ya, kognitif behavior namanya. Nah, kelompok ini berkata, ayo udah nggak usah ribut. Dua-dua ini bagaimana kalau kita satukan aja. Kenapa? Karena sebenarnya dua-duanya terjadi dalam diri manusia. Lalu mereka lakukan lagi berbagai riset. Nah, ini ilmu pengetahuan sama sekali tidak meniadakan Tuhan sebenarnya, tapi sedang mempelajari. Ciptaan Tuhan yang memang luar biasa, complicate-nya ini, yang indah dan dahsyatnya ini dipelajari. NLP lahir di kelompok ini, Cognitive Behavior, yaitu mempelajari bagaimana manusia bisa sampai berperilaku. Manusia kenapa ya melakukan kecenderungan ini? Kenapa manusia melakukan kecenderungan ini? Nah, ini dipelajari. Nah, kalau kita mengerti cara kerjanya software kita, kan alangkah hebatnya kita, alangkah baiknya kita. Ketika kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau jadi berkat, kita mau mempraktekkan kebenaran-kebenaran,
kita tidak terhalang oleh gagapnya kita sama software, ya. Sama aja kayak kita sekarang tiba-tiba mesti masuk ke dunia digital lebih sering. Gagap kita ini. Ya, kenapa? Karena kita nggak biasa sama penggunaan software. Hardware-nya juga bingung, software-nya juga bingung. Ya, jadi kita punya komputer, kadang-kadang kita kan nggak tahu semua feature, nggak persis kita bisa gunakan semua. Tapi setelah sekarang, kita pelan-pelan gunain features yang ada di peralatan kita dapat manfaat. Nah, begitu juga dengan benak kita. Kalau kita paham apa saja ada features-nya, dan kita bisa olah dan maksimalkan, maka yang Tuhan karuniakan kepada kita ini dapat kita maksimalkan pemanfaatannya. Tentunya, kalau orang yang di luar Tuhan dipakai buat kejahatan, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita, ya kita tentu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu pendahuluan saya malam ini supaya kita akan lebih banyak tanya jawab dan nanti kita akan diskusi ya. Silakan sekali lagi teman-teman, kalau yang nggak keberatan videonya dibuka aja karena kita orangnya nggak banyak, jadi kita bisa saling kenalan. Ya, ada Pak Arif, ada Michael, ada Pak Bambang, ada Ibu Deborah, ada Abraham Heri, ada Haryono. Ya, silakan aja dibuka videonya sambil kita jadi kenalan. Ada Rinto ya. Oke, silakan Pak Budi bantu saya untuk kalau ada pertanyaan ya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung ya. Silakan yang sudah lebih dulu mendengarkan dan sudah mulai ada timbul pertanyaan, boleh bertanya. Malam hari ini topik kita adalah kita akan belajar mengerti NLP dari sudut pandang atau perspektif sebagai orang percaya atau orang Kristen. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, silakan Pak Arif. Dari mana Pak Arif? Mic-nya dibuka dulu. Saya ini mahasiswanya Kasam tahun 2001 di Let's. Wah. Di Bareng mana, sama Bro Rinto. Di mana, Rif? Di Let's, Bang. Di Let's kan. Oh, di Let's. Oke. Cuma saya kan belakangan saya ambil lagi kuliah lagi, tapi lebih banyak fokus di dunia pendidikan. Nah, kebetulan saya kerja bareng dengan Cambridge University Press. Nah, salah hal yang menarik adalah saya juga pas ada S1 Bachelor of Education-nya sama saya belajar juga di Master Education juga yang tadi Kasam share itu ya, Kontraktif Vygotsky, Piaget, itu kan. Dan yang menarik di dunia pendidikan itu jauh digunakan lebih dieksplor lebih dalam lagi gitu. Salah satunya adalah Herbert Puchta, salah satu author dari Cambridge University Press yang dia bikin buku bahasa Inggris, English language teaching-nya itu menggunakan program NLP. Jadi dia adalah seorang ahli bahasa Inggris, ngajar, tetapi dia memadukan dengan neuro-linguistic program. Gitu. Nah, yang menarik adalah bagaimana kita di setiap bidang, di setiap domainnya kita ya bisa menerapkan NLP ini. Sehingga waktu kita bicara sama orang kan sebenarnya kan di sini kan framework-nya udah ada ya jelas ya. Gitu ya. Jadi yang dilakukan Herbert Puchta adalah dia membuat buku bahasa Inggris untuk level SD, SMP, SMA dengan teori NLP sehingga penggunanya itu nyaman. Nah, nyaman dengan buku yang dia gunakan. Ya anak SD konteksnya, bacaannya nyaman dengan dia. SMP, SMA nyaman dengan konteksnya mereka, ya kan. Nah, ini yang akhirnya kenapa bukunya salah satunya English in Mind itu sudah hampir 2 dekade dia sampai second edition dan dijual itu di seluruh dunia luar biasa. Gitu loh. Nah, sekarang kan pertanyaannya adalah bagaimana kita mau terapin NLP itu di setiap bidang itu seperti apa sih Kak? Secara sederhana aja lah gitu kira-kira. Oke, pertanyaan kamu Rip, saya agak sedikit ngambang nih. Nah, jadi
sebenarnya kalau kita terapin NLP di setiap pekerjaan kita, itu kan hasilnya luar biasa nih, bagus. Iya, iya. Nah, cara terapinnya yang paling konkret, tapi ya sederhana aja sih, Bang. Kak, supaya kita bisa terapin gitu. Oke, terima kasih. Arif, saya senang sekali bisa ketemu. Arif di kota mana sekarang, Arif? Di Denpasar. Oke. Udah kasih nomor telepon belum ke admin kita, ke Randy atau ke Lina? Oh, belum. Tadi baru dapat linknya dari Bro Rinto. Jadi nanti kalau saya mau komunikasi kita bisa lanjut ya. Boleh. Jadi kalau kamu tadi tanya bagaimana caranya atau contohnya gini. Saya masih baru dalam arti NLP. Saya kan baru belajar NLP itu tahun 2016. Kemudian saya belajar ilmu coachingnya 2017. Lalu saya ambil sertifikat sebagai trainernya baru tahun lalu. Jadi masih baru. Tapi ada hal yang menarik bahwa saya melihat NLP ini kan ilmu komunikasi yang sangat berkaitan dengan komunikasi. Jadi tentang bagaimana seorang guru menggunakannya dalam verbal teaching ataupun tertulis ataupun media. Kalau kita ngerti tentang bagaimana benak itu, mind itu bekerja, maka pendekatan kita bisa membuat si pembelajar jauh lebih nyaman, seperti yang tadi Anda katakan. Nah, kalau kita pelayan mimbar, atau kita pelayan jemaat, atau kita sebagai whatever guru sekolah minggu kah, ataukah pelayan remaja kah, atau kita mungkin seorang pengkhotbah di jemaat, kalau kita dilengkapi tentang pemahaman ini, lalu dilatih public speaking-nya berdasarkan pemahaman ini, itu akan jauh lebih efektif di dalam komunikasi. Ya, jauh lebih efektif. Ketika kita lagi coaching, ketika kita konseling, kita lebih efektif banget. Ya, nah makanya pendekatan NLP sekarang ada yang dipakai untuk penjualan, sales. Kalau saya melakukan pembelajaran yang sangat serius di coaching dan juga leadership. Ya, nah di dalam coaching dan leadership yang Kasam sedang pelajari, salah satunya adalah menolong manusia pada umumnya untuk mereka merubah belief. Karena ternyata Kasam juga terkejut waktu mereka berkata, belief itu adalah sesuatu yang kamu aminkan, sesuatu yang kamu yes-kan, confirm-kan, dan apapun di sini, asal kamu bilang yes, maka dia akan memerintah seluruh tubuh kita untuk membuat seluruh tubuh kita digovern atau diperintah atau dikuasai oleh belief tadi itu, sehingga nanti dia mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, belief ini belum tentu benar. Tapi begitu kita bilang yes, dia menjadi kebenaran buat kita. Nah, ambil contoh, mertua saya itu kalau jam 12 siang dan jam 7 malam, itu harus makan nasi putih. Jadi kalau lagi jalan-jalan di mobil, udah mendekati jam 12, kita masih kena macet, belum bisa merapat, wah, agak panik kita. Terus kita cari di mobil, ada apa nih? Ada biskuit kah? Ada sesuatu kah yang buat ganjel gitu ya? Kalau dikasih roti, dia pingsan loh. Nah, secara logika, nggak masuk akal. Kenapa? Karena kalaupun dia butuh asupan, sesuatu yang penting, sesuatu yang sifatnya kalori, udah cukup. Nah, kalaupun kita merapat, ya, kita beli bacang, kita beli lontong, kita beli arem-arem, mertua saya masih pingsan. Nah, buat kita lebih nggak masuk akal lagi, karena bacang adalah nasi. Ya, nah, kalaupun kita belikan nasi goreng, masih pingsan juga. Nah, ini kan tadi kita lucu, godain si mama mertua saya, "Mih, kalau ketupat kan buat dia bukan nasi tuh. Padahal kan jelas-jelas ketupat dibuat dari beras, tetapi buat dia
mindset dia, pokoknya itu bukan nasi aja. Wong nasi goreng aja bukan nasi. Jadi, kalau kita lagi di mobil, cukup kita bawakan Tupperware, ada nasi 2 sendok, udah aman kita. Kalau kita pergi ke pesawat, ke luar negeri, kita bawakan nasi 2 sendok, sudah aman. Nah, cuma karena mertua saya udah umur 80 lebih, kita nggak perlu coaching, kita nggak perlu lakukan apa-apa. Kenapa? Saya bilang sama Mami, Mi, udahlah, udah 81, yang penting sediain nasi aja, nggak usah kita bicarakan. Jadi kita jadi bahan joke aja ya. Nah, kenapa? Karena belief yang dia punya, dia begitu yakinin, sehingga tubuhnya bukan reaksi kepada kebenaran yang benar, tapi dia bereaksi kepada kebenaran yang dia yakini. Kalau saya nggak makan nasi putih, maka saya pingsan. Makan nasi goreng, oh itu bukan nasi putih. Tubuhnya pingsan. Ya, tapi kalau yang mengalami ini umurnya 20 atau 30, saya akan lakukan coaching untuk menolong mereka belief change. Nah, sekarang kaitannya dengan Alkitab. Coba Anda perhatikan, Alkitab berkata apa? Dengan hatimu percaya dan mulutmu mengaku. Dari dulu saya bingung, kenapa mesti mulut pakai mengaku? Alkitab kan berkata dengan hatimu percaya, harus ditambah dengan sebuah tindakan, mulutmu mengaku. Nah, waktu NLP menjelaskan, atau sistem belief system ini dijelaskan, saya baru ngerti, oh pantesan Alkitab mengatakannya demikian. Ini penemunya bukan NLP, penemunya pasti Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Cuma NLP dapat melihat hal-hal yang sudah Tuhan ciptakan ini dengan penjelasan. Jadi seperti itu, Arif, ketika saya ngerti, oh, jadi pantesan kita kalau lagi menolong orang untuk melepas sebuah habit, misal rokok, kita suruh dia injak-injak gitu. Karena itu adalah sebuah tindakan untuk tidak mengaminkan, jadi meluruhkan, merontokkan yang dia confirm, itu di disconfirm, atau di tidak percayai lagi gitu. Karena yang dia percayai pasti memerintah dia. Contoh, ada orang yang percaya kalau kena gerimis bisa sakit. Padahal tiap hari dia mandi, kena shower, dia nggak apa-apa. Kan aneh sebenarnya. Jadi, ada lagi yang percaya kalau dia masuk angin katanya. Ya, kalau dikerik, dia sembuh. Padahal pertanyaannya gini, angin dari mana masuk? Nah, tapi kan belief yang membuat dia merasa sembuh. Padahal sebenarnya nggak ada kebenaran itu, nggak ada kebenaran sama sekali. Ya, jadi seperti itu Pak Arif. Semoga ini menjawab paling nggak sebagian. Kalau belum terjawab kita namanya diskusi lagi. Thank you, Kasam. Tapi saya senang jadi dapat kenalan baru. Ini saya sambut Paulus dan Weni nih dari Tanjung Pinang. Baru tadi, ini loh Ren, sekretaris saya yang urusan sinode yang nggak nyogok, ini yang Weni yang dimarahin ini. Ini namanya Weni, Ren. Oh. Oke. Di Tanjung Pinang dia, di Tanjung Pinang. Selamat gabung teman-teman. Ada lagi nggak yang bertanya? Siapa? Bud? Ya, silakan. Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Di chat ada pertanyaan sih, Kak. Ya, kalau tidak ada, maka saya akan bacakan pertanyaan dari chat ya. Ya. Ada chat dari akun Seven Wonder ya. Mungkin ini nama atau saya sebut saja akunnya ya. Pertanyaannya gini, bagaimana kiat-kiat supaya mampu move on dari rasa sedih? Misalnya karena kehilangan ibu. Itu pertanyaan. Oke. Ya, jadi kalau di forum ini sebenarnya saya tidak sedang membahas tentang bagaimana caranya ya. Ini seringkali waktu yang pertama suka ditanya, kalau NLP dapat menolong orang supaya dari bimbang menjadi tidak bimbang, atau dari
dari satu kondisi yang negatif menjadi kondisi positif, lalu apa perlunya Tuhan katanya gitu ya. Nah, ini ya yang menurut saya cara berpikir yang terlalu terlalu sempit ya. Jadi kalau Anda sedih, tentu kita perlu firman Tuhan ya. Kita perlu kebenaran. Firman Tuhan kan kebenaran. Tapi memasukkan kebenaran ini ke dalam pikiran kita, nah ini yang perlu jembatan, perlu katalisator, perlu metode, ya, perlu cara. Nah, NLP menolong untuk orang pertama kalau dia merasa sedih terhadap kehilangan ibu, katanya tadi tulis. Nanti NLP menjelaskan sebenarnya yang namanya rasa sedih, emosi, dan sebagainya itu apa. Memahami kalau Anda sedih, kalau Anda marah, emosi itu apa. Ya. Dan kemudian bagaimana caranya supaya si sang emosi ini jangan dibiarkan menjadi Tuhan atas kita. Sebab seringkali ada orang berkata, kalau saya sedih, saya nggak bisa nahan sedih. Terus mau diapakan? Dilawan. Ya nggak benar juga. Nah, jadi kalau di dalam NLP, kita ada kelas, ada proses pembelajaran menjelaskan tentang bagaimana mengelola emosi. Ya, nanti satu kali waktu saya akan munculkan kelasnya, iklannya, bahwa ini ada kelas untuk membahas tentang bagaimana mengelola emosi. Bagaimana supaya jangan emosi ini menjadi penguasa atas kita. Ya, kalau pakai bahasa Alkitabnya, biar kita ini jangan tunduk kepada hukum daging. Ya, kan ada tuh kitab Roma. Ya, katanya ada hukum daging. Nah, ini NLP dapat menolong kita menjelaskan supaya firman Tuhan itu bisa kita terapkan. Seperti itu Pak Budi. Jadi kalau dikatakan bagaimana cara, nanti kita perlu belajar, ya. Tapi sekali lagi kita perlu kebenaran firman Tuhan untuk kita punya dasar. Kita beruntung orang Kristen karena kita punya Alkitab. Nah, kadang-kadang saya repot kalau berurusan sama orang yang nggak percaya firman Tuhan, dasarnya ini yang nggak punya. Ya, ngerti nggak? Dasarnya yang nggak punya. Kalau saya bilang, percaya deh, Tuhan itu akan menyertai Anda. Dia bilang, gue percaya, dasarnya dari mana? Nah, kalau kita kan kita bisa bersyukur ya. Kita percaya Yesus sudah mati buat kita, dia bangkit, dia mencurahkan Roh Kudus. Kan ada dasarnya. Nah, kalau yang non-Kristen bingung saya. Ya, menolong mereka tapi nggak punya dasar untuk menolong mereka. Ada lagi, Budi? Oke, baik. Kak, mau Semoga, tanya, oh ya, silakan. Kak, mau tanya mengenai belief, Kak. Belief tadi kan, itu kan terciptakan begitu lama ya, dari informasi atau dari kebudayaan atau nilai-nilai yang kita dapat. Jadi membentuk sebuah belief kan? Iya. Nah, kalau konteksnya dalam penginjilan, seringkali kan memungkinkan nggak sih maksudnya mengubah belief orang itu dengan dalam waktu singkat gitu? Misalnya kita lagi penginjilan, kita nginjilin orang kan, dia pasti kan punya presuposisinya dia sendiri kan tentang agamanya dia kan. Kita mau masuk ke dalam kepercayaannya dia atau masuk ke dalam presuposisinya dia, apakah memungkinkan nggak sih kita belajar NLP, kita bisa mempercepat atau mempersingkat proses penginjilan itu? Ya, bagus pertanyaannya, Erwin. Jadi ketika seseorang believe, kayak misalnya mertua saya believe, sebenarnya itu bukan kebenaran, tapi dia begitu yakinnya sampai menjadi kebenaran yang mutlak buat dia. Saya kadang-kadang menyebutnya gini, buat dia udah kayak agama nih, buat dia udah kayak iman nih. Ya. Nah, nggak usah kita bilang itu agama. Soal nasi putih aja, kalau kita mau ngerubah belief seseorang, nggak gampang, Win. Gitu. Nah, sekarang kita nggak usah ngomong tentang mengkonvert apakah dari Kristen ke agama lain atau agama lain ke Kristen ya. Nah, sekarang kita mengkonvert orang yang belief-nya ini dia yakini udah puluhan tahun. Nah, kita sebagai seorang coach, kita cuma bertanya, menurut kamu belief itu
Kamu mau pegang terus atau kamu mau udahkan, mau sudahkan? Kalau kamu merasa bahwa ini mengganggu kamu, ya kamu ambil keputusan untuk ganti. Kalau kamu nggak ngambil keputusan untuk ganti, saya tidak bisa apa-apa terhadap kamu. Jadi pekerjaan kita tidak bertabrakan sama dia, pendekatan kita nggak konfront, tapi kita menyadarkan dia bahwa ada belief yang perlu kamu ganti. Ambil contoh, Erwin. Kasam ini kalau diberi hadiah oleh siapapun, itu jarang menunjukkan excitement gitu ya. Gitu, jarang. Nah, yang paling kesel kan Kak Ani, istri saya. Kalau ngasih hadiah, dia sering nanya jadinya, "Pih, seneng nggak sih?" "Seneng." "Bagus nggak sih?" "Bagus." Iya. Lama-lama dia jengkel. Satu kali dia bilang, "Kalau bagus kok lu cuma begitu doang?" Saya malah jadi melotot. "Ya emang mestinya gimana, Mah?" Jadi ini bertahun-tahun. Ya kalau untungnya ini nggak terjadi setiap hari karena dia jarang beliin hadiah tiap hari. Coba kalau beli tiap hari bisa rame juga gitu ya. Nah, saya juga udah pikir bahwa ini kan udah harga mati. Ya ini kan sesuatu yang ya terus mau di apa? Masa gue mesti jadi orang lain sih gitu ya. Ini kan udah apa adanya nih. Nah, ketika Kasam belajar ini tentang belief change, Kasam iseng. Iya ya, coba gue ganti ya. Kan masalahnya nggak rugi juga lah gue ganti. Gue juga nggak mati gara-gara gue ganti kan gitu ya. Paling-paling resikonya istri gue seneng kan gitu ya. Nah, Kasam mengadakan penelusuran. Jadi belief itu kan yang kamu tadi bilang memakan waktu untuk menjadi sebuah frame di sini. Rupanya Kasam dari kecil sering ngelihat papa mama kalau dikasih tetangga bawa panci, kasih makanan, responnya biasa aja. Ya, Kasam suka nanya, "Mah, kenapa sih mama kalau jawab kayak gini?" Ya, lu masa jawabnya, "Oh iya, aduh seneng ya." Kalau lu kayak gitu kan kayak minta lagi, besok dikirimin lagi. Jadi lu responnya nggak boleh terlalu berlebihan, katanya. Nah, jadi ini doktrin ini masuk nih, Win, ke dalam diri saya tanpa saya sadar. Ya, jadi kalau nerima hadiah, jangan terlalu semangat. Ntar dikira maksudnya besok kirimin lagi, kasih lagi. Nah, doktrin sederhana ini masuk. Dari tahun ke tahun, lama-lama jadi kebiasaan, jadi habit, jadi karakter. Gitu. Nah, Kasam mesti buang dong, ganti dong. Ya saat itu juga Kasam pakai pattern-nya, caranya, ya. Terus kemudian sejak itu ya udah berubah. Sekarang kalau Kak Ani kasih barang paling enggak udah ada sedikit yang lebih membuat dia merasa ngasih itu ada reaksinya gitu. Ya. Nah, kalau soal sampai kepada tingkat level keyakinan seseorang dalam kita memberikan kabar sukacita kita, tergantung ketebalannya, tergantung dia mau enggaknya, dan tergantung dia buka. Tapi di dalam NLP diajarin bagaimana kita berkomunikasi untuk membangun rapport. Kita bagaimana membangun orang nyaman sama kita. Kalau udah nyaman, kita bisa dialog. Dan disitulah saya baru sadar, gila juga ya dulu kita kemana-mana langsung memberitakan tanpa kita bangun rapo gitu ya. Pokoknya kalau lu nggak percaya masuk neraka lu kan gitu. Jadi Kasam baru mulai sadar, wah ya. Bisa nggak itu terjadi sesuatu terus kemudian orang jadi percaya? Bisa. Tapi nggak bisa metode ini turun ke jalan, sepanjang jalan kita melakukan yang sama. Ya. Ada momen-momen tertentu ketika memang waktunya pas dan dipimpin Roh Kudus, kita bisa begitu ngomong, orang itu terima Tuhan. Itu karena kondisinya ibaratnya udah pas gitu. Itu momen ilahi yang Tuhan kerjakan. Ya, semoga ini menolong, Win. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kak, satu lagi boleh nggak, Kak? Oke. Boleh. 5 juga boleh.
Kak, mengenai tadi Kak, yang cerita mengenai menerima hadiah. Kan ada orang yang menerima hadiah kan memang karena DISC-nya kan beda-beda. Seperti saya kan stabil intim. Ya saya terima hadiah ya biasa aja. Mungkin kalau orang yang intim mungkin akan didramatisir. Waduh terima kasih ya udah ngasih barang. Waduh kamu baik sekali kan gitu kan. Apakah ada hubungannya nggak sih maksudnya dari DSE seorang? Apakah berarti kalau dari cerita Kak Sam tadi, apakah DSE itu bisa berubah-berubah gitu, jadi nggak harga mati gitu? Ya, jadi ini bedanya kelompok NLP dengan kelompoknya DISC. Kalau di NLP dia nggak percaya bahwa manusia dikategorikan cuma 4. Lalu dari 4 itu kombinasi-kombinasinya. Kalau NLP menyebutnya metaprogram. Dan mereka mempercayai bahwa metaprogram ini terbentuk ya sangat kecil sekali bawaan lahir, tapi terbentuk dari masa ketika dia berkembang dan lewatin pola didik dan asuhnya. Jadi kenapa saya seperti ini ya bukan karena saya lahirnya begini, tapi karena itu terbentuk dengan pola-pola tertentu lalu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Lalu kita bilang itu karakter saya merah, itu karakter saya kuning gitu. Sebenarnya karena terbentuk. Bisa nggak diubah di ajarannya NLP? Mereka meyakini bisa diganti frame. Oh gitu. Jadi kalau saya bukan orang yang teliti, kita cari kenapa sih? Ya. Lalu apa yang membuat saya kurang teliti? Oh, saya orangnya global. Oh, saya orangnya option. Oke, perlu nggak diubah? Wah, dalam kondisi saya kerja dan sebagainya, kayaknya perlu. Ya, mari kita lakukan perubahan, gitu. Tapi kalau kita bilang perlu nggak diubah, kayaknya nggak usah deh. Ya udah. Jadi seperti itu, Win. Ya, Kalau ya, jadi Pak. kamu Kasih, kalau Kak. mau Ya, mengadakan perubahan, NLP mengajarkan ada caranya, gitu. ya. Oke. Kasih Kak. Sama-sama. Baik, di saya ada satu pertanyaan. Ya. Kebetulan karena ini dari Christian perspektif ya, jadi ini ada korelasinya. Pertanyaannya begini Kak Sam. Apakah keuntungan atau lebihnya bagi seorang Kristen yang memakai ilmu NLP dalam menghidupi kekristenannya? Gitu Jadi pertanyaannya, kalau Kak Sam. kita pertama kali ditanya apa keuntungannya, banyak banget. Karena salah satu yang disebut menurut saya ya termasuk lengkap di dalam pengembangan kehidupan secara iman dan realita itu termasuk menurut saya Kristen itu termasuk lengkap ya. Artinya kita ini menyentuh semua hal gitu ya. Nah, NLP menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan karena NLP menjelaskan bagaimana software-nya bekerja. Bagaimana? Karena Alkitab berkata pembaharuan pikiran dan perasaan itu yang harus kita kembangkan di dalam kekristenan. Bagaimana orang berubah, itu karena rubahnya di sini. Bagaimana orang berkarakter rendah hati, mulai dari sini. Ya, kita sebut di sini nih, Anda jangan pikir, bukankah roh kita itu yang penting? Tunggu dulu, Anda tahu nggak roh Anda di mana? Kan nggak tahu. Tapi justru roh itu terkoneksi dengan kita, Roh Kudus terkoneksi dengan roh kita lewat sebuah perangkat yang namanya apa? Yang namanya pikiran. Nah, disinilah terjadinya pertemuan antara pimpinan Tuhan dengan roh kita. Makanya binatang nggak bisa memahami Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak punya perangkatnya. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita lewat perangkat ini. Nah, jadi kalau sampai Anda berkata, kita kalau urusan yang rohani dengan Tuhan, jangan pakai otak. Jangan pakai pikiran. Saya kira ini sesuatu yang udah sangat kuno. Yang salah adalah kita membiarkan pikiran kita berlawanan dengan firman Allah. Yang diperlukan adalah bagaimana pikiran kita
kita install data-data, ini kan software, kita install data-data dengan firman. Maka OS ini bekerja dengan isi konten firman Tuhan. Sehingga kita bisa berkoneksi ya dengan Roh Kudus. Tapi kalau kita isi data-data dengan kejahatan, pornografi, ya, pikiran sia-sia, kebencian, keputusasaan, ya, maka OS di sini beroperasi dengan hal-hal yang jahat itu. Nah, kalau Alkitab doakan bilang jauhkanlah kami dari yang jahat, sebenarnya ini. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Ya. Jadi bukan jauhkanlah kami dari setan. Ya, sebenarnya nggak perlu kita berdoa jauhkan. Kenapa? Kita bisa usir kok. Tapi ini yang kita perlu jauhkan. Ya, artinya apa? Bantu kami untuk selalu kita mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus, kata Paulus. Ya. Nah, jadi pikirkanlah katanya yang manis, yang indah, dan yang sedap, dan sebagainya. Yaitu ya firman Tuhan. Seperti itu, Pak Budi. Terima kasih buat jawabannya. Semoga yang bertanya bisa... Saya malah menyesal. Saya tahu gitu dari tahun 80 saya ambil ya. Tapi ya namanya kehendak Tuhan, kita nggak usah sesali lah. Ya. Seandainya. Kak Sam mau tanya dong, Kak Sam. Pak Ivan siap bertanya ya, Pak Ivan. Oke. Dari yang pertemuan pertama sampai hari ini, Kak Sam dan juga Pak Irfan ya dulu ya yang pertama ya. Itu selalu berkata bahwa NLP atau neurosemantik itu adalah ilmu komunikasi. Ya. Dari ya seperti kata Kak Sam pertama tadi, aku juga sempat googling dari beberapa literatur di Google juga. Itu juga sebenarnya salah satu output-nya adalah sampai ke arah perubahan behavior. Kurang lebih yang saya baca kurang lebih seperti itu. Nah, ini mau saya tanyakan nih, kira-kira apakah benar seperti itu, hanya sampai ke arah perubahan behavior atau hanya sekedar tools untuk mencapai ke arah itu? Ya, untuk mencapai ke arah behavior itu. Atau dengan kata lain mungkin sebenarnya objektif utama dari NLP ini apa sih, Kak? Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Kak Sam tadi mengatakan sampai bagaimana kita bisa menginstall ulang atau operating system kita. Nah, ini cukup menarik bagi saya gini. Berarti bukankah kehidupan kita itu adalah tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan? Dalam hal ini apapun respon kita itu sebetulnya tergantung banget dengan Roh Kudus, peran Roh Kudus di sini. Nah, kalaupun ada pihak ketiga yang berusaha mungkin membantu kita untuk mencapai katakan agar operating system kita itu align selaras dengan katakan Roma 12 itu tadi, itu kan berarti kita memang benar-benar harus bisa memilah orangnya siapa yang bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, karena kita juga tahu di dunia itu kan misalkan kita servis sesuatu atau melakukan sesuatu juga ada pihak ketiga yang juga nggak baik atau nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh, Kak. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke. Bisa tolong dibantu, Kak. Saya jawab dulu yang terakhir ya, Van, karena kamu tadi ada beberapa item, Van. Iya, siap, Kak. Ya, jadi yang tadi saya bilang menginstall itu diri sendiri, Van. Jadi bukan orang lain. Jadi yang kita jadi paham, oh Paulus kan, Rasul Paulus bilang, hendaklah engkau diperbaharui dalam pikiranmu dengan pikiran Kristus. Ini kan sebuah kalimat. Saya bertanya caranya gimana? Nah, terus bagaimana katanya hendaklah kita menguasai diri. Nah, caranya gimana? Nah, si NLP memberikan penjelasan. Siapa yang melakukan? Diri kita, nggak perlu orang lain, Pak. Gitu. Ya, jadi bukan pihak ketiga, diri kita.
Lalu di mana peranan Roh Kudus? Justru ini Roh Kudus adalah sumber energinya, sumber kekuasaannya, tapi ada tanggung jawab kita kan, ketika kita membaca firman Allah, kita merenungkan. Dulu saya ngajar cuma sampai situ tuh, membaca dan merenungkan kan. Nah, tetapi sekarang ketika menyusunnya menjadi perilaku, Van, contohnya waktu Roma berkata, bertentangannya tubuhku ini, ya dagingku dengan roh. Dulu Kasam nggak bisa ngerti. Oh, sekarang jadi dijelaskan oleh Henry, Kasam ngerti. Kenapa? Jadi gini, ilmu psikologi mengajarkan gini, Van. Kalau kita ini, ya, misalnya seseorang punya habitnya apalah kita sebut ya. Kita sebut aja habitnya pornografi lah. Itu sebenarnya sudah terekam sebagian habit itu di tubuh. Jadi memori ingatan itu sudah terekam dalam tubuh. Nah, ketika orang ini bilang dia mau bertobat, dia udah mulai nih, di otaknya berkata dia mau bertobat. Tapi bertentangan nih si tubuh dengan si pikiran. Karena si tubuh sudah punya kebiasaan. Nah, kadang-kadang si kepala ini kalah sama si tubuh. Nah, sekarang kita bisa menolong orang itu untuk melakukan perlawanan kepada apa yang ada di tubuh. Nah, sekarang juga kalian baru ngerti kenapa baptisan itu perlu dicelup. Karena untuk menghilangkan sebuah pengalaman memori untuk membersihkan. Jadi sebenarnya sekali lagi bahwa yang ambil tanggung jawab adalah sendiri. Yang kedua, firman Allah yang diinstal. Siapa yang menginstal? Diri sendiri. Lalu bagaimana supaya firman Allah ini berkuasa penuh? Nah, ini ada sedikit beberapa pendekatan dan pattern untuk menolong supaya apapun yang pernah ada direkam di tubuh itu bisa dibuang. Jadi sekarang kalau Kasam ada orang, Kak, saya mau lepas nih dari rokok, sini. Saya kasih tahu caranya. Kamu mau lakukan sendiri boleh, mau minta saya bantu boleh. Kalau kayak kita mah di SPK Champion Gathering ada pembimbingnya gitu, ya. Tapi kalau mau dilakukan sendiri juga bisa, Van. Jadi apapun yang direkam di tubuh itu bisa dilawan, ya. Itu untuk yang ketiga. Yang kedua tadi saya lupa loh. Yang pertama kamu tanya ilmu komunikasi. Iya. Ivan boleh ulangi nggak? Iya, yang pertama kurang lebih gini Kak, apakah NLP itu hanya sekedar ilmu komunikasi atau sampai ke arah perubahan behavior atau objektif, dengan kata lain objektif utama dari NLP sendiri apa kira-kira Kak Sam? Oke, thank you. Ya, jadi ketika NLP diciptakan sebenarnya mereka menemukannya dalam konteks yang sangat mereka nggak duga. Jadi mereka ini disuruh mencatat ketika seorang dosen lagi ngajar, ditranskrip, direkam terus ditranskrip. Terus kemudian yang transkrip ini mulai menemukan polanya. Oh, yang ngajar dia ada cara ngomong polanya kayak gini. Terus kemudian dia juga melakukan perekaman, pencatatan si Virginia Satir. Jadi ada dua, Pulse sama si Virginia Satir. Mereka lakukan pencatatan, perekaman, modeling. Nah, ketika mereka modeling, ya ibarat kalau barang dibikin cetakannya gitu. Terus, oh kenapa si Virginia manggutnya gini? Kenapa dia geleng-gelengnya gini? Kenapa tangannya gini? Kenapa nadanya gini? Kenapa jenis pertanyaannya gini? Mereka mulai menemukan polanya. Nah, lalu pola ini dicoba. Dicoba bukan orang yang punya kaliber sama kayak si Virginia Satir sebagai family therapist, dicoba. Coba kamu lakukan konseling dengan metode ini. Tiru persis. Ya, state-nya, suasana hatinya, dan sebagainya, pola pikirnya kamu tiru. Ilmunya belum nyampe tapi.
ketika dia tiru, orang yang dibantu di konseling mengalami hasil yang kurang lebih mendekati sama. Nah, mereka menemukan ini sesuatu. Dicoba lagi ke beberapa kasus. Loh, kok bisa? Gitu. Nah, lalu mereka mulai mempelajari lebih dalam. Oh, rupanya di dalam berkomunikasi ini efeknya yang mempengaruhi si hasilnya. Jadi si Virginia Satir ketika dia konseling, dia nggak pakai seluruh ilmu dia, tapi dia cuma menggunakan beberapa teknik komunikasi. Ternyata kalau teknik komunikasi ini dipakai, bisa menghasilkan hasil yang hampir sama. Jadi contoh nih, Van ya. Kan Yesus nanya ke Simon Petrus itu, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ini ilmu coaching. Nah, ini bisa dijelaskan oleh NLP. Yesus tidak menggunakan pernyataan, tapi pakai pertanyaan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Nah, yang unik lagi, Yesus enggak manggilnya Petrus, tapi panggilnya Simon. Padahal yang ngerubah nama Simon menjadi Petrus adalah Yesus sendiri. Kok mendekati akhir Yesus mau berangkat diangkat ke surga, kok Yesus menyebut dengan nama Simon lagi? Sehingga menjadi sebuah pertanyaan nih buat Kasam. Nah, kalau kita bongkar, nah di dalam NLP dijelaskan. Sekali lagi NLP nggak pernah menjelaskan, Kasam aja ngelihat. Oh, yang Yesus pakai ini, ya kalau yang ngajar NLP nggak pernah tahu, nggak pernah baca Yohanes dia ya. Ini Kasam aja yang menjembatani. Oh, jadi Kasam bilang ini Yesus luar biasa nih ya. Nah, pertama, Yesus tidak menggunakan pernyataan, tapi menggunakan pertanyaan. Karena ketika kita menggunakan pertanyaan, itu membuat seseorang masuk ke dalam dan mulai berpikir. Yang kedua, Yesus memanggil Simon. Itu membuat Petrus kemudian pergi ke masa lalunya. Saat dia ketemu Yesus. Waktu dari nama Simon menjadi Petrus. Jadi dia diajak kembali ke titik permulaannya lagi, dari nol lagi. Nah, ini kemudian terjadi proses kesadaran. Sehingga Petrus ingat peristiwa demi peristiwa, apa yang Yesus pernah ngajar, apa yang Yesus lakukan. Nah, jadi kalau Ivan ketemu nanti seorang pekerja lagi lemah, Ivan bisa menggunakan metode yang sama. Misalnya, dulu namanya Bagong, setelah dibaptis, jadi namanya Paulus gitu ya. Lalu Ivan sambil ngomong, Bagong, apakah kamu mengasihi Yesus? Jadi kalau kamu menggunakan nada yang sama, state yang sama, semua kita pakai bahasa karismatik, spirit yang sama. Ini bahasa karismatiknya. Bahasa NLP bilang state gitu ya. Tapi bahasa karismatiknya spirit yang sama, kasih yang sama, urapan yang sama ya. Ini kalau di sini namanya state, di sini urapan ya. Ini di sini namanya spirit ya. Orang itu bisa tersentuh, Van. Gitu. Jadi kamu menggunakan model komunikasi Yesus, kamu menggunakannya kepada dia. Nah, contoh yang kedua. Waktu Musa menghadap Firaun, ya, disuruh menghadap, Musa kan bilang sama Tuhan, dengan apa? Dengan kuasa apa? Dengan apa saya mesti menghadap? Dengan siapa? Lalu kalau dengan siapa Tuhan kasih Harun. Dengan apa? Lalu Tuhan jawabnya apa? Ivan masih ingat nggak? Apa yang Tuhan bilang, Pan? Tanganmu. Apa yang ada di tanganmu? Kenapa Tuhan nggak bilang, pakai tongkat, nak? Kenapa Tuhan pakai pertanyaan? Itu ilmu NLP, ilmu coaching itu. Apa yang ada di tanganmu? Ya. Jadi Musa langsung lihat
ini tongkat kayaknya udah beberapa tahun di tangan saya ini. Ya, saya hafal teksturnya, beratnya semua saya hafal. Kalau diganti orang langsung saya tahu ini bukan tongkat saya gitu ya. Jadi dia bilang ini tongkat, lalu Tuhan lempar. Terjadilah sebuah pengalaman. Sebenarnya yang Tuhan kasih apakah kesaktian tongkat atau pengalaman dengan Tuhan? Pengalaman dengan Tuhan. Sebenarnya kan bukan tongkat yang sebenarnya kan tongkat ini kalau di NLP namanya anchor. Tapi sebenarnya si Musa ngalami pengalaman dengan Tuhan. Tongkatnya dilepas jadi ular. Lalu Tuhan bilang tangkap, ditangkap. Loh kok jadi tongkat lagi? Bukan tongkatnya sakti. Dia tahu persis bukan tongkatnya. Wong tongkat ini dia udah pegang bertahun-tahun, tongkat biasa. Lalu dia sadar bersama Tuhan, tongkat yang biasa pun, dirinya juga sama kayak tongkat, kan biasa saja kan? Ya. Tapi kalau ada Tuhan, jadi sakti. Nah, tapi ini anchor. Nah, jadi kalau saya waktu memahami NLP, jadi ketika saya baca Alkitab, oh dahsyat banget ya Tuhan itu berkomunikasi. Lihat, lagi Adam jatuh dalam dosa. Tuhan pakai pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Adam, di mana engkau? Kain lagi membunuh adiknya. Tuhan menggunakan pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Di manakah adikmu? Lalu bahkan mengapa wajahmu muram dan murung atau apa ya? Tuhan kasih pertanyaan, lihatlah dosa sudah mengintip. Itu sebenarnya sebuah interupsi di mana Kain kalau waktu itu dia ambil kesempatan, dia nggak sampai ngebunuh adiknya. Jadi indah sekali waktu saya pas sudah ngerti NLP itu saya baca Alkitab, dahsyat ya. Jadi saya kalau dibilang NLP ciptaan manusia, kagak ada yang manusia ciptakan di dunia, semua juga Tuhan, cuma kita diizinkan menemukan yang Tuhan ciptakan. Kayak jamurnya penisilin itu kan bukan si Ian Fleming yang mencipta, dia menemukan. Ya. Jadi ilmu coaching ditemukan, tapi bukan diciptakan. Jadi NLP bukan pencipta, Pak, cuma menemukan. Kayak gitu, Pak. Oke, Kak. Berarti mungkin pengalaman saya yang saya alami ini mungkin hanya, saya kan pernah cerita sama Kak Sam yang pernah ada training yang nyuruh kita semua silent dulu sekitar 5-10 menit dalam keadaan hening banget. Terus kemudian tiba-tiba waktu hening, terus kemudian semuanya dalam keadaan gelap. Terus tiba-tiba langsung setelah sekitar 10 menit, dia pecahin kendi gitu ya. Terus kemudian baru dia bombardir dengan kata-kata itu, jadi udah bukan ini ya, atau itu bukan NLP. Itu bukan NLP itu, bukan. Itu born to apa tuh? Born to win ya itu. Itu born to win. Oke. Itu bukan NLP itu. Mungkin aja kalau mereka menyebut NLP, tapi di NLP saya nggak pernah belajar gitu. Oke. Ada, berarti cuma oknum aja berarti Kak itu, Kak. Iya, ya variasi-variasi itu. Sama kayak orang bakmi, ditambahin udang, ditambahin apa. Oke, jadi gue ingin permisi antar. Oke, thank you, Kak. Oke. Ya, senang sekali, thank you. Ya, cukup ya Pak Ivan ya. Nah, Bapak Ibu, kita rencananya kan selesai pukul 21.30 ya. Jadi masih ada 30 menit, manfaatkan kalau ada yang mau bertanya ataupun berkomentar supaya memperkaya pertemuan kita malam ini. Sebab di saya masih ada 2 pertanyaan di dalam chat. Sambil Bapak Ibu menunggu, nanti silakan angkat tangan. Oh oke, ada Pak Arief, tapi saya coba bacakan dulu sebentar ya yang ada di chat ini. Kak Sam ada yang bertanya, ini Ibu Ana Santoso dari Bali ya. Tulisannya dari Bali. Kak Sam bisa jelasin sekali lagi apa bedanya NLP dengan CBT? CBT apa sih Kak Sam nih? Rada-rada on nih kalau urusan. Nah, Arif kayaknya tahu. Nih, gue pernah baca nih CBT apa sih? Cognitive Behavior Therapy, Kak.
Oh iya, gue pernah baca. Gue orang ngerti apa bedanya. Karena NLP bukan terapi. Arif bisa jelasin nggak, Arif? Gue nggak ngerti. Oke, silakan. Ya konsepnya sama sih ya, cognitive behavior therapy itu kan kayak kalau kita mulai sebenarnya kan behaviorism itu kembali lagi kalau waktu kita lihat pertama kali penemunya itu tes sama liur anjing dan ya kan waktu dia buka bel, waktunya makan siang baru ada bel baru dia kasih makan. Kan sebenarnya itu juga yang kita lakukan biasanya sama anak-anak. Membangun sebuah kalau behavior ya apa ya kebiasaan saya bilang ya kan tapi kan ini menata ulang dia punya behaviorismnya lagi ya kan kalau NLP itu agak sulit maksudnya kita ngomongin dua hal yang berbeda terus kita mau coba karena NLP sendiri kan sebenarnya udah turunan sih sebenarnya kan Iya, udah turunan. Ilmu turunan lagi. Jadi kalau kita mau ngomongin kognitif, kalau ini masalahnya di sesi terapi, saya pikir saya bukan orang yang pas yang untuk bahas itu. Tapi kalau dari dia punya sifat, semuanya itu NLP juga bisa buat terapi gak ya? Kalau bisa dibilang buat terapi juga, yang contoh tadi Kasam bilang yang untuk bagaimana mensinkronkan dia punya otak dengan tubuh, kan artinya kan jadi ada otomatisasi yang ada di badan kita nih. Nah, behaviorism juga sebegitu. Kayak contoh jam 12 siang harus makan, dia berhenti. Ya kan? Kalau dia nggak makan, telat dikit, badan lemes, keringetan. Gitu. Jadi, saya pikir apa namanya harus pertanyaannya mungkin harus lebih tajam lagi arahnya kemana karena kita membandingkan dua hal yang berbeda sih. Ya, makasih Rif. Ya, thank you. Arif tadi mau nanya, Arif? Atau mau sekalian bertanya aja, sekalian nanya ya. Ya, sekalian nanya sih Kak. Saya mungkin lebih ke arah bagaimana kita kan kalau di dunia kekristenan tadi ada kata metanoia. Metanoia ini saya pikir ini penting sekali ketika kita belajar di NLP. Terus saya juga sering belajar waktu bagaimana kita menyemangati diri. Saya kuat di dalam Tuhan, roh saya kuat, ya kan. Terus saya coba mikirin lagi, kok kadang-kadang pendeta saya itu dulu itu sering, ayo kita berbahasa roh sampai dengan suara ayo lebih keras gitu kan. Kadang saya juga mikir juga ini mau ngapain gitu kan. Tapi sampai akhirnya saya lihat apa ini juga masuk di dalam bagian bahwa kayak tadi saya bilang saya kuat di dalam Tuhan. Ayo saya pasti bisa membangun sebuah apa sih Kak? Perkataan ya. Nah, kita menyebutnya biasanya itu afirmasi itu biasanya. Afirmasi betul. Nah, pertanyaan saya ini Kak, di dalam teori NLP, kalau kita mau merubah sebuah set behaviorismnya kita, bukan behaviorism, tetapi adiktif. Contoh tadi pornografi. Iya. Kedua adalah berat badan. Ya kan? Ada orang dia beratnya dia berat badannya karena kamu masalah psikis nih, ya kan? Kak, maksudnya gini, Kasam gimana sih langkah-langkahnya yang paling konkret untuk seseorang bisa memberesin adiksi di dalam dirinya? Oke. Nah, yang Kasam, menarik sebelum dijawab, Kasam ini ada pertanyaan biar sekalian aja mirip-mirip. Pertanyaannya gini, bagaimana NLP bisa membantu perubahan perilaku pada anak remaja yang menyimpang, misalnya keterikatan pada pornografi. Berarti ini bicara adiktif juga ya? Ya. Sekalian dijawab aja. Ya. Jadi ternyata ketika dalam riset bagaimana benak kita bekerja, mereka mengeluarkan sebuah pemikiran tentang intentionality. Artinya sesuatu yang kita sebut niat. Kalau intention dalam bahasa Indonesia kan niat.
Tapi dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya sesuatu yang kita anggap terpenting, terutama. Nah, ternyata di dalam pikiran kita ini terjadi lapisan yang disebut meta. Jadi, misalnya nih, ketika saya kenapa mau mengambil keputusan untuk malam ini saya mau ketemu dengan Anda, itu pasti melalui proses tentang mengapa ini menjadi penting. Nah, ketika proses lapis ke lapis ini, itu sampai titik tertentu yang kita disebut the highest intention. Nah, mereka mengeluarkan teori bahwa yang the highest intention inilah yang memerintah kita. Yang membuat seseorang melakukan tindakan itu ketika the highest intention inilah sebenarnya yang menjadi reason, yang menjadi alasan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, cocok, Arif. Paulus berkata, pikirkanlah yang di atas. Nah, kata yang di atas ini bisa ada dua maksudnya. Satu, Tuhan, tentu yang di atas. Lalu juga yang teratas itu, the highest intention. Sehingga ketika kalau kita paham apa yang menjadi yang terpenting untuk saya lakukan ini, maka ini akan otomatis membuat saya mau melakukannya tanpa ragu. Contohnya, orang percaya atau tahu enggak kalau olahraga itu penting? Tahu. Tahu enggak kalau jaga makanan diet itu penting? Tahu. Tapi karena dia tidak punya highest intention yang dia sadari itu apa, setiap kali mau olahraga dia kayaknya males kayaknya besok aja kayaknya tunda aja. Nah, perilaku-perilaku ini itu nggak bisa ditengking, Rif. Itu bukan setan rakus atau bukan setan males. Nah, ini ada sesuatu yang mesti diberesin nih, lapis demi lapisnya. Nah, di dalam coaching, kami menggunakan pertanyaan. Oke, kamu bilang tadi kamu mau turunin berat badan kamu. Oke, jadi yang kita mau percakapkan dalam coaching ini apa? Saya mau turunin, Pak, berat badan saya. Jadi apa? Jadi 70. Sekarang berapa? 90. Oke, kita kunci ya. Masuk ke percakapan coaching ya. Oke, lalu kita mulai. Kamu mau turunkan ke 70? Apa sih pentingnya yang kamu maknai? Nah, ya supaya saya jadi sehat. Serius lu. Lu tahu kan bahwa ini perlu kerja keras, ini perlu disiplin. Jadi cuma sehat doang. Oh, enggak juga ya. Karena gue takut mati. Gue takut mati muda, takut serangan jantung. Oke. Emang penting apa? Kalau nggak kena serangan jantung, emang pentingnya apa buat lu? Iya, karena gue pengen. Jadi pertanyaan-pertanyaan coaching ini akan membuat dia sampai akhirnya ke ujung. Sehingga ketika tiba di mentok di atasnya, lalu kita tanya sekarang, jadi buat kamu turunin berat badan, maknanya apa buat kamu? Oh, sekarang gua ketemu katanya. Ini. Nah, jadi apakah ini menjadi keputusanmu? Iya. Kamu mau ambil keputusan untuk kamu lakukan? Iya. Kamu tahu caranya? Oke, tahu. Nah, ini dia bawa pulang, dia akan jalankan. Tapi perlu dampingan. Pendampingan itu artinya ada yang ngingetin, ada yang lakukan percakapan setelah 2 minggu atau setelah 3 minggu supaya dia nggak lupa, Rif. Perlu nggak, Bang, itu maksudnya Kak, itu gini Kak, sampai terbentuk sebuah otomatisasi di dalam behaviorism kita itu biasanya berapa lama, Kak? Jadi kalau misalnya lu target nih, misalnya lu target soal berat badan lah ya misalnya. Lu bilang 6 bulan. Oke, kita janjian, nanti kita dalam percakapan coaching kita janjian, lu perlunya 2 minggu sekali atau seminggu,
atau ke 3 minggu sekali kita ketemu atau telepon. Mungkin cukup 15 menit sampai 30 menit cukup karena persoalannya cuma itu. Nah, nanti ketika percakapan coaching itu akan mulai ketemu tuh. Ternyata resistensinya kadang-kadang lu makan karena lu pelarian, lu lagi stres lu makan. Nanti lagi coaching kita lari itu ke situ. Jadi lu stres, lu makan, oke. Jadi, nah di situ kita menggunakan pattern yang lain untuk menolong supaya dia bisa menyelesaikan stres tanpa makan. Oke. Gitu. Nah ini barangkali orang mengatakan ini terapi. Kalau menurut gue sih sebenarnya bukan terapi, tapi sedang develop. Fact finding ya Mas? Iya, dan sedang develop, mengembangkan disiplin, mengembangkan pola hidup yang baru, mengembangkan apa yang lu mau capai gitu. Bukan terapi. Kalau terapi kan sesuatu yang sifatnya luka. Kalau ini kita ke depan, ke arah ke depan, bukan terapi. Seperti itu, Rif. Iya, ya, Kak. Seru banget, Rif. Ada 14 pattern, Rif. Ada 14 pattern, seru banget. Gue jadi bilang, gue seneng sekarang gue bisa nolong. Karena dulu gue cuma suruh dia berdoa, bertobat, baca Alkitab, berpuasa. Gue juga frustasi dalam hati gue, gimana nih? Bukan Tuhan gak berkuasa, bukan. Kadang-kadang Tuhan jadi kesian, Tuhan disalahin. Bukan Tuhan yang gak berkuasa. Ya itu yang gue dulu bilang, segala penyakit pakai doa doang, padahal mah ada bakteri. Ya. Minum aja antibiotik beres urusan. Terus ada nggak sistem cara dia bicara komunikasi dengan metakognisinya dia? Maksudnya sampai tanam sampai jadi otomatisasi lah, artinya ketika ada itu namanya mind to muscle. Ada metodenya. Itu kita sebutnya pattern. Dan pattern itu kalau kita lihat di Alkitab dilakukan oleh Tuhan kepada umat Tuhan, itu dilakukan pattern. Contohnya waktu Yosua disuruh kelilingin tembok Yeriko, itu kan pattern. Itu kan pattern. Jadi waktu Abraham mengorbankan Ishak itu pattern. Jadi kita ketika belajar ini baru pas baca Alkitab, wih luar biasa ya Tuhan, ternyata itu semua bukan drama doang, bukan drama asal jadi, ada reason di belakang layarnya, keren tuh. Di situ gue makin ngagum sama Tuhan. Jadi Tuhan kalau melakukan apa-apa, memang benar-benar nih sang sutradara agung nih. Kalau kita nonton film, sutradaranya On, kan kita ketahuan nih, dia nyengirnya juga nggak jelas nih. Marahnya nggak jelas gitu ya, nangisnya nggak jelas. Tapi kalau sutradaranya keren kan, gerakan tangan aja udah jadi bahasa kan gitu ya. Nah kalau gue sekarang baca Alkitab, wah gue bisa mengagumi Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Wih, penuh dengan bahasa, penuh dengan di belakangnya ada reason gitu. Ada reason bahwa Tuhan gak sembarangan bikin cerita itu. Gitu, Rif. Kalau tertarik nanti kamu ikut aja, Rif. Boleh, Kak. Gimana, Pak Rif? Sip. Thank you. Oke ya. Ya, baik. Nah, saya terima kasih ada beberapa pertanyaan, tapi saya mau mengingatkan kembali untuk kita bisa lebih fokus kepada tema kita, yaitu understanding NLP dari Christian perspektif ya. Jadi saya juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal tersebut. Salah satunya dari Pak Haryono, Pak Budi Haryono bertanya, mau tanya Kak Sam, apa bedanya NLP dengan mensugesti diri? Misalnya tadinya suka nggak percaya diri, lalu baca-baca soal keberanian dan firman Tuhan. Lalu mengatakan terus bahwa saya berani. Akhirnya jadi berani. Seperti Abraham bilang dirinya bapak segala bangsa. Padahal usianya sudah tua. Tapi belum punya anak juga. Yang dijanjikan itu. Faktanya begitu. Itu pertanyaannya, Kak Sam. Oke.
Jadi kalau soal mengsugesti diri di dalam level contohnya aja, kalau mama kaget ya dari dulu kan gini, aduh tepuk-tepuk dada, kalau terus ada lagi ucapan-ucapannya amit-amit atau apa gitu ya. Nah ini sebenarnya secara natural manusia melakukannya, terlepas dari NLP bukan atau apa ya. Nah bahwa yang namanya mensugesti ini adalah membuat seseorang mempercayai atau terpengaruh terhadap sesuatu ya. Jadi kalau Anda menggunakan kata sugesti saya kurang setuju karena Alkitab mengatakannya kita tadi disebut oleh Arif metanoia, memperbaharui pikiran itu lebih tepat ya. Jadi kalau Anda sedang lagi baca Alkitab, Anda bukan sedang mensugesti diri, tapi Anda meyakini itu firman Allah. Ini bukan tulisan manusia, jadi ada kuasa di dalamnya. Ya, lalu Anda membiarkan firman ini, Anda renungkan. Dan ketika Anda merenungkan, ini ada kuasa untuk memperbaharui seluruh kehidupan. Ya, jadi ada percobaan dari Caroline Leaf. Ya, dia seorang dokter bedah otak. Dia Kristen. Dulu kalau di Amerika itu orang kalau sudah kecelakaan, damage otaknya sebagian, terus dia terselamatkan, nggak mati, dia masuk sekolah lagi, sudah dianggap bahwa dimaklumilah kalau dia nanti sekolah itu dengan kemampuan yang tidak sama lagi. Tapi si Caroline ini melakukan percobaan. Setelah dibedah, ditolong, nggak mati, otaknya rusak di sebagian. Hardware-nya rusak. Nah, Caroline ini mempercayai firman Tuhan bahwa kalau di orang diajak mengucap syukur, merenungkan firman Tuhan, maka diselidiki, diriset, ada nggak kemungkinan yang lain? Ternyata dia udah coba. Berapa ratus orang dia coba, ternyata kata dia, software, apa yang dipikirkan, bisa memperbaiki hardware. Nah, itu ada bukunya, Anda beli aja di Lighthouse, ya, yang diterbitkan oleh Lighthouse. Bukan Lighthouse ya, Light Publishing. Nah, Anda beli aja, saya baca, ya kebetulan yang si penerbit kan Adi Wangsa dulu Jemaat Yabalaf ya. Jadi saya kaget juga, kok hebat ya, software bisa memperbaiki hardware. Kalau kita punya komputer, mungkin hardware merusak software masuk akal. Tapi software memperbaiki hardware, wah kapan pernah saya bisa mikir. Rasanya nggak pernah kepikir saya. Tapi ternyata ketika dilakukan percobaan bisa. Ini hasil riset ya, hasil dicoba. Jadi kalau tadi bilang mensugesti, saya kurang setuju menggunakan kata itu. Lebih baik kita gunakan memperbaharui pikiran, ya, merenungkan firman Allah, metanoia, ya. Nah, jadi seperti itu buat Bapak tadi yang bertanya, semoga terjawab, ya. Oke, ya. Ini ada pertanyaan lagi Kak yang masih ada korelasinya dengan perspektif kekristenan. Halo Kak, mau tanya, kan kebanyakan anak-anak beragama itu karena dari orang tua. Begitu lahir mereka langsung masuk agama, ya misalnya Kristen atau Katolik. Karena orang tuanya agama tersebut, jadi tanpa bisa memilih. Tentu pada masa pencarian jati diri ada keraguan pada si anak tentang agama yang dianutnya sejak kecil. Nah, kebanyakan sudah melihat agama sebagai tradisi atau budaya saja dari orang tua. Nah, apakah NLP bisa bantu anak-anak ataupun remaja tersebut untuk menemukan alasan agar bisa terus berteguh dan tekun dalam iman Kristus? Seperti kita memaknai hidup ini aja, manusia pasti terus mempertanyakan hidupnya terus. Begitu pula nilai-nilai yang dianutnya. Gitu kira-kira, Kak. Yang kita bisa tolong orang tuanya, bukan anaknya. Yang kita bisa tolong orang tuanya, sehingga komunikasi dan relasi orang tuanya bisa mencerminkan agama yang dianut. Itu maksimal. Bahwa nanti anaknya ini
mungkin percaya, mungkin enggak, itu tanggung jawab si anaknya. Tapi tanggung jawab orang tuanya selain mengajar, tapi memperlihatkan dan memperlakukan anaknya, ya, dalam komunikasi dan relasi yang cocok, sinkron, dan harmonis dengan agama yang mereka anut. Jangan agamanya mengajarkan kasih, komunikasinya tidak menggambarkan kasih. Ya, jangan kalau agamanya mengajarkan tentang kesucian, kejujuran, lalu prakteknya tidak menggambarkan. Ya, jadi jangan bilang anaknya ini murtad karena tetangga, murtad karena ngelihat bapak emaknya sebenarnya. Ya, jadi saya jawabnya seperti itu. Tapi NLP dapat menolong untuk orang tua mampu berkomunikasi, mampu membangun relasi lebih baik. Itu yang pasti. Pertama dengan diri sendiri, kedua dengan orang lain. Oke. Itu aja, Bud. Ya, ada satu lagi Kak yang masih terkait juga dengan hal tersebut atau yang terkait dengan yang kita sering tahu tentang istilah-istilah dalam kekristenan, yaitu tentang hati nurani. Pertanyaannya gini, jika orang berbicara tentang hati nurani, sebenarnya yang bekerja itu tak tahu roh yang ada di dalam kita. Bekerja itu tidak tahu roh yang ada di dalam kita. Mungkin maksudnya nggak tahu apakah itu roh atau bukan kali ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan NLP? Oh, dia perbaiki. Jika orang berbicara tentang hati nurani, sebenarnya yang bekerja itu otak atau roh orang tersebut. Apakah ada hubungannya dengan NLP? Oke. Hati nurani. Sebenarnya NLP tidak membahas tentang roh karena mereka tidak masuk ke arena itu. Tapi saya yang melihat bahwa kalau Alkitab berkata pikiran dan perasaan, misalnya seringkali kita suka nanya perasaan dan pikiran, kita lalu pikiran yang namanya perasaan adanya di mana. Nah, dunia NLP menjelaskan bahwa ternyata pikiran dan perasaan itu sebagian direkam di tubuh, sebagian ada di dalam pikiran dan benak kepala. Nah, apa yang disebut otomatisasi itu sebagian sudah ada di tubuh. Dan ketika kita berbicara tentang hati nurani adalah sebuah gestal. Gestal itu adalah pikiran dan perasaan dan pikiran itu udah berlapis-lapis yang sudah kemudian tergestal atau tercampur. Gestal itu kayak es campur lah namanya ya, tercampur jadi satu, lalu itu menjadi sebuah kesimpulan, sebuah intuisi, sebuah pemahaman yang tanpa kita tahu lagi prosesnya gimana, pokoknya itu menjadi sesuatu aja. Nah, itu sebenarnya yang terjadi seperti itu. Ya, apakah roh manusia berperan? NLP nggak menjelaskan. Kalaupun saya dari sisi kekristenan, saya melihat bahwa saya percaya si Samiton yang sebenarnya ini bukan yang tubuh ini. Tapi si Samiton itu adalah manusia roh. Nah, sekarang manusia roh ini punya nggak pikiran? Punya nggak perasaan? Punya. Tapi untuk mengoperasikan pikiran dan perasaannya dia butuh tubuh. Ya, dia butuh sel-sel otak, dia butuh nerve. Karena yang namanya perasaan itu kan harus dirasa secara fisik. Ya, itu sebabnya manusia ini makhluk yang unik. Ada roh, ada fisik. Manusia roh yang mempunyai tubuh. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga si pikiran dan perasaan bisa dikendalikan. Kalau binatang hanya makhluk tubuh. Dia punya kemampuan berpikir terbatas. Dia punya kemampuan rasa terbatas. Sehingga pikiran dan perasaan yang dia dipunya, dia tidak dapat kembangkan lagi. Ya sudah, sebatas itu aja. Cuma untuk apa? Untuk bertahan hidup dan untuk bisa menjaga kelangsungan mereka punya anak pinak. Dan tidak bisa mengembangkan apa-apa. Nah, sebaliknya manusia ada roh yang punya tubuh. Nah, tubuhnya ini yang memungkinkan untuk roh dan tubuhnya ini kemudian berkembang. Nah, di dalam kekristenan sebenarnya kita cuma percaya ada roh dan tubuh.
Watchman nih yang memunculkan ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Ya, jadi kalau Stephen Tong nggak setuju. Stephen Tong percaya cuma ada roh dan tubuh. Ya, saya termasuk yang penganut roh dan tubuh. Dulu saya ikut-ikutan. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Anda mau percaya 4 juga nggak apa-apa, mau percaya 2 juga nggak apa-apa, mau percaya 3 juga nggak apa-apa. Karena ya nggak usah kita bermusuhan gara-gara itu. Ini kan cuma teori. Nanti kalau udah di surga juga kita baru paham yang mana yang benar. Oke, Budi, terima kasih ya. Iya, sebenarnya ada 3 pertanyaan lagi, tapi itu yang lebih bersifat ke NLP itu sendiri. Nah, saya kasih kesempatan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Saya jawab yang terakhir ini ya, menarik nih. Jika semua dikendalikan otak kita, posisi hati sebenarnya di mana? Nah ini yang saya mau jelasin. Hati kita ini bukan yang di sini, ini namanya lever, teman-teman. Ya, tidak ada pusat kendali ke dalam proses ngambil keputusan ini lever. Ini pasif banget ini. Ini isinya tong sampah ini. Semua racun yang tidak patut ditumpuk ke situ, ya, difilter di situ. Makanya orang yang salah makan dan semua levernya jadi bermasalah, ya. Jadi disebut hati manusia ini bukan di sini lever. Di jantung. Jantung juga bukan hati sih sebenarnya, dia cuma mompa aja. Ya. Tapi kalau kita rasanya deg-degan atau apa, jantung memberikan reaksi. Tapi bukan karena si jantung yang memproses datanya, dia cuma menjadi tempat proyeksi aja, dia tempat menjadi signal aja. Prosesnya semua ada di sini. Jadi yang namanya hati sebenarnya ada di sini juga. Tapi konteksnya perasaan. Ya. Nah, perasaan ini diproyeksikan ke tubuh. Jadi kalau Anda sedih, tubuh Anda bisa merasakan. Anda marah, tubuh Anda bisa merasakan karena ada proyeksinya ke sini. Tapi pusat kendalinya semua ada di sini. Ya, jadi kalau saya bilang kita dikuasai oleh otak, jangan Anda pikir saya mengabaikan unsur hati. Semuanya ada di sini. Ya, ini terminologinya saja. Tapi bukan berarti meniadakan unsur yang Alkitab bilang dengan hati. Ya, memang lucu juga kalau bilang saya tuh jatuh hati kepada kamu gini, memang lucu juga sih memang ya. Saya ngerti kalau kita tepatnya ke sini gitu ya. Kalau gini kok rasanya hati, padahal di sini nggak ada apa-apa di sini ya. Nah, tapi itu kan budaya ya, nggak apa-apa, nggak usah dipertengkarkan ya. Sakitnya tuh di sini dong ya sekarang. Lucu kan sakitnya di sini kan lucu. Parah amek dong jadinya ntar. Ya, jadi ini masalah terminologi aja ya. Oke. Oke, Kak Sam, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab karena waktu. Kira-kira apakah bisa ditanyakan secara directly atau bagaimana, Kak Sam? Ya, masuk aja ke akun Makna Gangsing. Di Instagram ada, di Facebook, tapi Instagram aja lebih gampang ya. Dan di situ kita bisa komunikasi. Dan saya nanti pengen minta beberapa nomor Anda, telepon please. Ini ada Arif sama Herwin ya. Saya pengen komunikasi lebih lanjut. Karena saya nih belajar master pendidikan tahun 2014 ambil di UNJ, Rif. Gara-gara Kasam ini begitu umur 54, 53, Kasam punya otak rasanya kok buntet gitu loh. Kalau mobil tuh kita ngegas, motor digas, suaranya kencang, tapi nggak ada akselerasi. Gua kayaknya kalau mikir kok butek gitu. Kayaknya aduh, otak nggak kreatif lagi, nggak bisa dipakai mikir, kesel juga. Terus Kasam ngomong sama si Panatan Setiabudi, ketua PGI. Iya. Kan dia mantan. Dia kan mantan. Panatan, kenapa otak saya udah kayak gini? Yuk, udah tua kok masih bagus, saya bilang. Dia bilang, mungkin udah waktunya yuk kuliah lagi. Udah kelamaan yuk nggak kuliah. Dalam macam bener juga, Rif. Jadi Kasam cari-cari jurusan. Dia
tantang Kasam, udah masuk aja tuh IKIP UNJ. Iya juga ya kan, Kasam mau jadi trainer ya, cocok lah ya. Akhirnya yang membuat otak gua kerja tahu nggak apa, Rif? Statistik, Rif. Sama metode penelitian. Iya. Tahu-tahu otaknya ngejos lagi. Ya neuronnya udah banyak putus kalau nggak Iya, terus. soalnya di arsitek nggak ada statistik. Jadi gue benar-benar buta tuh ngeliat statistik, belajar. Nah, sejak itu rasanya nih otak udah enak diajak berpacu lagi, Rif. Jadi kita kalau istilah bersilat ini lincah lagi otaknya. Iya. Tapi kelamaan saya ngambilnya jadi 5 tahun, Rif. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk ini ada yang dari Bandar Lampung, Heri ya. Mesa dari Bandung, Frankie juga dari Bandung. Sampai ketemu kalau ada kesempatan minggu depan lagi kita ngobrol lagi topik yang lain ya. Silakan ditutup, Budi. Oke, baik. Terima kasih buat 29 rekan-rekan yang bersama-sama dengan saya dan Kak Sam untuk kita bisa sama-sama belajar tentang mengerti ataupun lebih mengetahui informasi tentang NLP khususnya dari perspektif kekristenan. Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan ataupun masih ingin bertanya lebih lanjut bisa memberikan pertanyaan atau bertanya atau berkomunikasi lewat Instagram Makna Gangsing ya, tulisan maknanya pakai Q. Atau Randy nomornya kita ditulisin juga boleh, Ren. Ini nomornya Kasam nih. Sebelum kita live nanti Bro Randy akan memberikan satu nomor yang bisa dihubungi. Sebelum kita menutup, tentunya kita foto bersama dulu, Kasam? Iya dong. Oke. Ya, sambil nanti Bro Randy mempersiapkan nomornya ya.